Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Somi Cynthia dengan NIM 12250323237 dari kelas 5D Sistem Informasi. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari arsitektur manajemen. Apa itu arsitektur manajemen? Arsitektur manajemen adalah proses untuk mengatur elemen-elemen arsitektur dalam organisasi agar saling mendukung. Proses ini meliputi perencanaan, pengembangan, penerapan, dan pemantauan terhadap arsitektur bisnis, aplikasi data, serta teknologi. Selanjutnya ada komponen utama arsitektur manajemen. Terdapat 4 komponen. Yang pertama ada arsitektur bisnis, yaitu mengatur proses, kebijakan, dan tujuan organisasi agar selaras. Lalu yang kedua ada arsitektur aplikasi. Nah, arsitektur aplikasi ini mengelola aplikasi yang mendukung kegiatan bisnis. Lalu yang ketiga ada arsitektur data. Arsitektur data ini menata data agar aman dan mudah diakses sesuai kebutuhan. Lalu yang terakhir ada arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi itu mengelola infrastruktur seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Selanjutnya kerangka kerja yang digunakan. Contoh kerangka kerja dalam arsitektur manajemen yang untuk pertama ada TOGAF atau The Open Group Architecture Framework, kerangka untuk perencanaan dan implementasi arsitektur. Lalu yang kedua ada Segment Framework, yaitu memberikan panduan dari berbagai perspektif dalam organisasi. Lalu yang terakhir ada Federal Enterprise Architecture atau VEA. Nah, yaitu VEA ini yaitu fokus pada kepatuhan regulasi dan sektor publik. Lalu selanjutnya ada proses arsitektur manajemen, yaitu meliputi 4 tahap, yaitu ada perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini menyusun visi dan strategis arsitektur. Lalu yang kedua pengembangan, yaitu mendesain struktur arsitektur sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga ada implementasi. Implementasi ini menerapkan desain dengan integrasi sistem yang tepat. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini memantau hasil dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang selanjutnya ada tantangan dalam arsitektur manajemen. Terdapat 4 tantangan. Yang pertama adalah kesulitan dalam mengintegrasikan sistem lama dengan yang baru. Lalu, mengelola pertumbuhan bisnis yang cepat, kebutuhan bisnis yang sering berubah, dan yang terakhir yaitu mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Selanjutnya ada manfaat arsitektur manajemen. Yang pertama membuat operasi bisnis lebih efisien. Lalu yang kedua, mengurangi resiko kegagalan sistem. Yang ketiga itu mendukung inovasi dan perkembangan teknologi. Dan yang keempat yaitu menyediakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Studi kasus atau contoh implementasi yang pertama ada pada sektor perbankan. Nah, contohnya tuh seperti pada sektor perbankan dengan arsitektur data yang baik, bank dapat memastikan data pelanggan aman dan memenuhi aturan yang berlaku. Oke, baiklah, kesimpulannya, arsitektur manajemen itu membantu organisasi bertahan dan berkembang di era digital. Dengan pengelolaan yang tepat, organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan, meningkatkan efisien, dan tetap kompetitif. Sistem yang terorganisasi juga menjadi dasar yang kuat untuk inovasi dan pertumbuhan bisnis. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.